Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Geokimia A akan menjelaskan salah satu analisis geokimia yaitu powder and clay X-ray diffraction. Kelompok kami terdiri dari Mas Rido, Bima Nugroho, Selina Romadona, Oskaliza, dan saya sendiri Muhammad Faisal. Seperti yang kita tahu, batuan, sedimen, dan endapan merupakan material geologis yang mengandung banyak mineral. Telah dikemukakan banyak teknik analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi mineral-mineral tersebut. Salah satunya adalah XRD atau difraksi sinar X-ray pada mineral clay. XRD sendiri merupakan teknik analisis instrumental dengan menggunakan X-ray yang diarahkan pada sampel dan akan menghasilkan pola difraksi serta intensitas X-ray yang berbeda pada setiap mineral. XRD ini selain dapat memberi informasi tentang identitas mineral, dapat juga memberi info tentang tingkat kristalinitas pada mineral yang ada, proporsi setiap mineral pada batuan, dan degree of hydration. Teknik XRD ini sangat cepat dan handal, dan juga memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding analisis petrografi biasa. Namun sayangnya memerlukan biaya yang mahal, maka dari itu diperlukan kombinasi teknik XRD dengan teknik lainnya supaya mendapat efisiensi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preparasi sampel. Kira-kira apa saja sih dan kira-kira gimana sih kriteria bagaimana sebuah sampel powder atau enggak clay pada X-ray diffraction itu mendapatkan data yang baik. Nah, yang pertama tuh untuk mendapatkan kriteria sampel yang baik adalah ukuran butir pada sampel harus pada kategori extremely fine grained. Jadi kayak ukuran bubuk powdernya itu kayak benar-benar sangat halus. Terus kemudian menurut Quality pada tahun 1978, ukuran butir sampel yang optimal adalah sekitar 1-5 mm. Nah, dalam sebuah sampel itu yang kita akan hancurkan, itu nanti kita akan ada bahasa grinding itu, hand grinding dan mechanical grinding itu semua sampelnya harus bersifat homogenus gitu. Jadi ya mulai dari ukurannya, terus kemudian komposisinya, terus kemudian panjang, rata, dan tebalnya itu merupakan yang ideal gitu. Jadi kayak biar tidak ada kontaminasi atau campuran material yang lainnya. Nah, terus kemudian sampel biasanya melewati saringan 325 atau mesh shear atau memiliki partikel yang sangat-sangat kecil. Terus kemudian sampel yang digunakan merupakan sampel yang kering. Jadi kayak benar-benar harus kering. Terus kemudian gimana sih biar kita tahu gitu kalau misalnya kita nembakin X-ray, sinar X-ray itu mendapatkan data yang baik. Yang pertama itu jumlah kristalnya atau jumlah bubuknya itu nanti cukup gitu. Dalam artian kayak lebarnya pas, kemudian panjangnya pas, dan juga tebalnya itu pas. Sehingga dapat merepresentasikan sampel. Terus kemudian intensitas difraksi yang sangat-sangat cukup. Dan terakhir adalah total kelacakan daripada orientasi kristal itu yang merata. Nah, ini kira-kira ilustrasinya bagaimana sebuah ini sinar X-ray di sini ditembakkan. Nah, biasanya ini well ground ya, atau enggak yang daerah sini, itu ukurannya adalah lebih dari 40 mikron. Nah, itu nanti contohnya adalah ketika ini ditembakkan, terus ini mantul, nah ya udah berarti itu sebuah plan daripada sampel itu akan terdeteksi gitu. Nah, ini kita bisa lihat di nomor 1, 2, dan 3 gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak membalikkan arah, ya itu nanti berarti no plan detected. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan hasil sampel gitu, sampelnya ya seperti ini gitu. Jadi kayak yang ada butiran-butiran ini berarti adalah sampel yang terdeteksi. Nah, selanjutnya bisa di next slide. Nah, ini ada dua metode untuk mendapatkan sebuah powder atau sampel bubuk gitu. Yang pertama adalah hand grinding. Nah, secara singkatnya hand grinding ya pakai ini aja sih, pakai tangan. Itu kayak metode tradisional yang kemudian menggunakan lesung dan alu untuk dibubuk gitu. Nah, syaratnya apa sih untuk kita mendapatkan hand grinding? Yang pertama adalah alu dan lesungnya itu harus memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada sampel yang akan dihancurkan. Nanti kalau misalnya dia tingkat kekerasan lebih rendah ya berarti lesung dan alunya gitu kan yang akan hancur. Terus kemudian kita biasanya akan menggunakan etanol atau alkohol untuk meminimalisir adanya kontaminasi material terhadap sampel, kerusakan struktur, dan gangguan-gangguan data lainnya yang akan didapatkan. Nah, jadi biasanya sebelum
digunakan, kita akan menggunakan etanol dulu, kayak misalnya kita akan menggilasnya, terus kemudian kayak mencucinya dan lain-lainnya. Nah, tapi hasil yang dihasilkan bubuknya itu biasanya tidak akan sebaik mechanical grinding itu. Jadi kayak dari segi kerataannya dan juga segi kehalusannya juga tidak akan sebaik mechanical grinding. Nah, ini kemudian mechanical grinding itu secara simpelnya adalah alat-alat yang modern gitu. Jadi kayak kita menggunakan alat-alat mesin yang memiliki ekonomis yang lumayan tinggi, sehingga sehingga akan lebih baik juga gitu dalam menghasilkan data bubuknya. Nah, biasanya bubuk yang dihasilkan pun akan memiliki ukuran yang merata dan mendekati 1 mikron. Nah, micron mills umumnya akan memproduksi ukuran butir yang kecil dan distribusi ukuran yang sempit gitu. Tapi sayangnya kalau misalnya pakai mechanical grinding itu kekurangannya adalah sampelnya yang bisa diteliti itu hanya sedikit dan pasti akan ada kontaminasi. Nah, itu mungkin dari mesinnya ataupun dan sebagainya macamnya. Padahal kita sudah menggunakan etanol atau alkohol sebagai penetralisir gitu. Kira-kira kontaminasi yang itu apa aja. Terus teflonnya itu bisa berasal dari mineral agat. Selanjutnya adalah prinsip kerja X-ray diffraction. Nah, menurut Surya Narayana tahun 2007, terdapat 3 komponen utama dalam metode X-ray diffraction. Yaitu yang pertama adalah sumber sinar X, yang kedua spesimen, dan ketiga adalah detektor sinar X. Next. Nah, prinsip kerja instrumen XRD adalah pertama, sinar X ditembakkan dari tabung penghasil sinar X. Nah, kemudian dari penembakan sinar X ini, sinar X itu akan melewati solar dan divergent slit yang digunakan untuk mengarahkan sinar X ke spesimen. Kemudian sinar X terdifraksi oleh spesimen, kemudian hasil sinar X yang terdifraksi tersebut melewati anti-scatter, receiving, dan solar slit yang digunakan untuk mengkoreksi sinar X terdifraksi tersebut. Nah, kemudian setelah melewati celah-celah tersebut, sinar X diterima oleh detektor. Baik, berikutnya yaitu data yang diperoleh dalam penelitian analisis geokimia dengan metode difraksi sinar X, di mana pada dasarnya data tersebut menyesuaikan terhadap materialnya, baik berupa kristalin maupun amorf. Mengikuti pernyataan pada SGRC, difraksi sinar X ini mampu menghasilkan data dengan akurasi yang tinggi untuk memperhitungkan jarak serta memungkinkan untuk mengkarakterisasi kristal, baik tunggal, poli, maupun amorf. Selanjutnya, dengan limitasi dari hasil yang diperoleh pada data sampel analisis geokimia metode XRD ini, yaitu identifikasi yang cukup baik pada material yang relatif homogen dengan fase tunggal untuk sampel yang tidak diketahui, memiliki akses menuju file referensi standar senyawa anorganik, membutuhkan setidaknya 0,1 gram bahan yang harus digiling menjadi bubuk. Kemudian untuk bahan campuran setidaknya memiliki batas deteksi berkisar pada 2% dari keseluruhan sampel. Kemudian untuk penentuan sel satuan, umumnya pengindeksan pola pada sistem kristal non-isometrik begitu rumit, serta terdapat kemungkinan terbentuknya overlay puncak dan sedikit memburuk pada pantulan dengan sudut tinggi. Selanjutnya. Nah, pada bagian berikutnya yaitu pengolahan data sampel dengan analisis XRD, yang mana secara umum tahapannya terbagi atas rangka sampling, kemudian persiapan preparasi sampel, kemudian analisis geokimia, dilanjutkan dengan metode statistikal yang umumnya meliputi pengukuran baik dari segi populasi dan sampel, probabilitas maupun variabel acak, serta variabilitas yang meliputi deviasi standar, derajat kebebasan maupun distribusi frekuensi, yang pada akhirnya akan dilakukan interpretasi terhadap hasil tersebut. Melanjutkan pembahasan terkait prinsip kerja dari XRD yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan tim saya. Jadi dalam pengolahan datanya, menurut Christian Ningsih tahun 2020, metode XRD ini memiliki teknik pengolahan data yang mana mengkarakterisasi
dengan metode yang pertama atau teknik yang pertama yaitu small angle X-ray scattering yang menganalisis ukuran, bentuk, dan distribusi partikel, Gaussian incident X-ray scattering yang menganalisis ukuran, bentuk, serta distribusi partikel pada lapisan tipis, Gaussian incident XRD yang baik untuk diaplikasikan pada lapisan tipis, in-plane XRD yang merupakan aplikasi untuk lapisan ultra tipis, X-ray reflectivity guna menganalisis densitas, tebal, dan interface lapisan tipis, tekstur guna menganalisis flow figure dan orientation distribution function, residual stress guna menganalisis tegangan sisa pada logam, single kristal guna menganalisis protein maupun molekul-molekul kecil, pair distribution function guna menganalisis material amorph, certain order maupun anatomic substitution. Kemudian in situ guna menganalisis temperature, pressure formation, structure change, dan lain sebagainya, serta amorphous content, presentation of crystallinity yang mana diaplikasikan pada bidang farmasi, biologi, kimia, maupun fisika. Dan pada akhirnya pengolahan data ini dengan berbagai teknik tersebut akan mengintegrasikan material asal dari data yang diolah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Oke, pada integrasi dengan cerita geologi, X-ray diffraction ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi mineral yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Salah satunya adalah kita dapat mengidentifikasi dari suatu mineral segi makroskopisnya hingga mikroskopis berupa sayatan tipis dan hingga struktur kristalnya itu sendiri. Oke, lanjut. Contohnya adalah SiO2 tersebut. Sesuai grafik yang sudah ada di gambar-gambar sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang grafik tersebut. Dari yang pertama, grafik paling atas, di mana di faktogramnya itu tidak menunjukkan spektrum-spektrum dari X-ray diffraction, karena dia berbentuk, strukturnya adalah amorf. Sedangkan pada kuarsa dan kristalobalit terdapat perbedaan di faktogram di sudut-sudutnya, karena sudut 2 theta dikarenakan kuarsa memiliki komposisi kimia SiO2 dan kristalobalit juga memiliki komposisi SiO2. Namun pada proses pembentukannya kuarsa memiliki suhu pembentukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kristalobalit. Nah, setelah itu kita juga dapat melakukan pengambilan sampel pada lapangan secara langsung, di mana sampel batuan tersebut pastinya memiliki polikristalin atau memiliki material yang menyusun batuan tersebut yang cukup banyak. Selanjutnya kita dapat melakukan sampling seperti yang sudah Selina jelaskan tadi. Lalu kita dapat melihat hasil dari sampelnya tersebut. Kita dapat ceritakan bahwa batuan itu memiliki beberapa mineral penyusunnya dengan seberapa banyak persen material-material mineral tersebut sudah yang ada pada batuannya. Kita dapat melihat seperti pirit, terus ada kuarsa, hematit, dan barit. Ini contoh yang saya ambil dari Andi Yahya tahun 2020. Boleh lanjut. Dan yang terakhir, salah satu penggunaan XRD ini adalah dalam eksplorasi panas bumi. Pada eksplorasi panas bumi, batuannya itu pasti memiliki mineral indikator alterasi hidrotermal, seperti kristobalit, SiO2 tadi, albit, haloisit, dan goethit. Dan lain-lainnya itu merupakan mineral-mineral lempung. Lalu, indikator-indikator mineral tersebut dapat diidentifikasi menggunakan metode XRD. Setelah melakukan identifikasi tersebut, kita dapat mengetahui batuan itu memiliki pH seperti apa, temperaturnya seperti apa, produk alterasi, hingga pelapukannya. Namun, pada eksplorasi panas bumi dan menggunakan metode XRD, selalu ada efek fluoresensi pada mineral pembawa besi, di mana dapat memberikan spektrum yang terbaca pada difraktogram akan sulit terbaca karena tertutupi oleh hasil penembakan fluoresensi pada mineral yang mengandung besi. Setelah kita melakukan XRD tersebut, kita dapat mengetahui secara rinci seberapa banyak dari kandungan mineral-mineral tersebut dari analisa kuantitatifnya. Boleh lanjut. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Ini merupakan distribusi kerja anggota kelompok kami.
Baik itu aja, baik itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.